Kerukunan Tani Indonesia. Sebelum dilantik, apakah saudara perempuan Tani HKTI siap dilantik sebagai pengurus? Siap. Saya ulangi, dijawab dengan keras ya. Sebelum dilantik, apakah saudara perempuan Tani HKTI siap dilantik sebagai pengurus organisasi perempuan Tani HKTI Dewan Pimpinan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta? Siap. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan ini meresmikan dan melantik Organisasi Perempuan Tani Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi perjuangan dan pengabdian Organisasi Perempuan Tani Dewan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Demi kejayaan usaha bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Demikian dan terima kasih. Selamat berkarya. Yogyakarta, 23 Januari 2025. Dewan Pimpinan Daerah Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dwi Susilawati. Penyerahan Pakakar oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi Ibu Dwi Susilawati kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perempuan Kabupaten Sleman. Selanjutnya Bantul. Selanjutnya Kabupaten Kulon Progo. Kemudian kita menuju ke Kabupaten Gunung Kidul. Terakhir kita menuju ke Kota Yogyakarta. Kata-kata diserahkan dari DPD ke DPC. Silakan Ibu Susi di tengah-tengah ya. Kita akan melihat pengibaran bendera Pataka ini sebagai tanda telah ditugaskannya Ketua DPC dan KSB itu untuk menjalankan tugas. Terima kasih. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirannya sehingga kita semua dapat meluangkan waktu dan dapat hadir di tempat yang istimewa ini dalam rangka mengikuti rangkaian acara pelantikan DPD Perempuan Tani HKTI serentak se-DIY dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan pertama, izinkanlah kami sebagai Ketua DPD HKTI Perempuan Tani HKTI DIY untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelantikan serentak pengurus Perempuan Tani HKTI DIY sebagai berikut. Dasar pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPD Perempuan Tani HKTI sebagai diketahui HKTI Himpunan Kerukunan Tani Indonesia adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional, berdiri sendiri dan mandiri, yang dikembangkan berdasarkan kesamaan aktivitas, profesi, dan fungsi di dalam bidang agrikultur dan pengembangan pedesaan, sehingga memiliki karakter profesional
profesional dan persaudaraan. 2. Tujuan HKTI. Tujuan Perempuan Tani HKTI bertujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan, dan pelaku agribisnis lainnya. Melalui pemberdayaan rukun tani, komunitas usaha tani, dan percepatan pembangunan pertanian, serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Waktu dan tempat kegiatan. Agenda ini diselenggarakan hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dan dilaksanakan di Mataram City Alana Convention Center Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh peserta kegiatan ini adalah pengurus DPC Perempuan Tani HKTI dan tamu undangan yang hadir dan semua peserta, semua pengurus DPD Perempuan Tani HKTI DIY. Penutup, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat secara maksimal membantu untuk suksesnya agenda kegiatan kami yang mengusung tema besar Perempuan Tani HKTI berdaya, berinovasi untuk ketahanan pangan tercukupi dan petani sejahtera. Sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, pun kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak kekurangan, baik yang sengaja ataupun bahkan yang tidak kami sengaja. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susilawati. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Perempuan Tani HKTI yang akan disampaikan yang terhormat Ibu Dr. Dian Novita Susanto SIKOM SHM SOS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Sekretaris Daerah Ibu Kota Yogyakarta, Bapak Bupati terpilih, Bapak Hasdo Kiswaya, yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir. Ibu Ketua DPD Perempuan Tani HKTI, Ibu Dwi Susilawati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ali Agus, lalu Bapak Wakil Bupati Sleman, Bapak Danang Maharsa, yang juga kami hormati Kepala Dinas Provinsi DIY, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, dan juga Kota Yogyakarta, dan juga Ketua DOW dari Kabupaten Sleman. Dan pada kesempatan pagi hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa pengurus dari DPP Perempuan Tani HKTI, Ibu Sekjen, Ibu Dr. Diaturis Kaminawati, dan juga sebagai tenaga ahli Komisi 10, lalu Ibu Waketum, Ibu Endang Sulastri, dan juga DE yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita sama-sama dapat menyaksikan pelantikan serentak 5 DPC dari
Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang industri pertanian kita, tentunya kita tahu industri pertanian Indonesia ini menyumbang pertumbuhan ekonomi yang sangat vital, karena memang menurut data dari Kementerian Pertanian bahwa industri pertanian kita ini menyumbang sekitar 36 juta hektar lahan pertanian. Namun ketika kita berbicara tentang kesejahteraan petani, khususnya perempuan, ini memang masih menjadi isu yang patut kita cermati. Karena kalau kita lihat data dari Better Life di tahun 2023, khususnya perempuan ini masih ada sekitar 24% atau sekitar 2,5 juta petani perempuan yang memang masih kekurangan dalam mengakses pendidikan, pelatihan, dan juga terhadap teknologi. Syukur alhamdulillah kami dari DPP Perempuan Tani kemarin berkesempatan untuk bisa melihat potensi yang ada di Yogyakarta bersama Ibu Ketua. Di situ kami melihat beberapa potensi dan juga perkebunan-perkebunan yang memang di bawah binaan dari Ibu Susi dan juga beberapa UMKM yang memiliki potensi besar. Namun sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Better Life pada tahun 2023, memang kalau kita berbicara tentang petani perempuan dan juga para pelaku UMKM, ini memang masih sulit untuk mengakses terhadap pendidikan, pelatihan, dan juga teknologi. Kita bisa lihat dari segala sumber daya yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas, ya Ibu. Nah, untuk ini menjadi PR besar bagi perempuan tani umumnya dan perempuan tani Yogyakarta pada khususnya. Untuk itu, ini sangat sejalan sebetulnya dengan visi misi dari Perempuan Tani HKTI, yang salah satunya adalah bagaimana kita ke depan mendorong para perempuan tani agar cerdas dalam mengakses segala kebutuhan teknologi yang modern. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, kami dari Perempuan Tani HKTI saat ini semenjak tahun 2021 sampai saat ini kami telah mengaplikasikan teknologi modern untuk perkembangan pertanian di Indonesia dalam rangka mendorong ketahanan pangan dan swasembada pangan. Namun memang pengaplikasiannya kami tidak bisa menjalankan secara serentak karena dalam rangka akselerasi pertanian kami butuh support dari Bapak Ibu sekalian. Untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, saya secara pribadi dan juga Perempuan Tani HKTI meminta dukungan dan supporting system dari Bapak Bupati dan juga Kepala Dinas yang hadir pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu sekalian untuk dapat mendukung Ibu sebagai Ketua Perempuan Tani Yogyakarta dan teman-teman sekalian di DPC ini untuk dapat menjadi agen perubahan pertanian dalam rangka perwujudan swasembada dan juga ketahanan pangan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kita dengarkan pagi hari ini Perempuan Tani HKTI DPC Yogyakarta mengusung tema besar, yaitu Perempuan Tani Berdaya Berinovasi untuk Ketahanan Pangan dan juga Petani Sejahtera. Dengan semua dukungan dan juga supporting system yang ada, kami percaya bahwa tema besar pada pagi hari ini bukan hanya mimpi semata. Untuk itu, sekali lagi kami berterima kasih dari Perempuan Tani HKTI, Bapak Ibu sekalian sudah sangat mensupport dan juga dapat hadir pada pagi hari ini, dan kami berharap kegiatan ini bukan hanya kegiatan semata, namun juga kita bisa kedepannya mereplikasi program-program pertanian demi ketahanan dan juga swasembada pangan Indonesia. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Masih ada kendala di akses ke teknologi pelatihan dan pendidikan. Seperti apa Bu tahun kedepannya ini agar petani perempuan bisa lebih mengakses itu lagi? Ya,
memang tadi seperti yang saya sampaikan, sekitar 2,5 petani perempuan ini masih terkendala untuk mengakses teknologi, pelatihan, dan pendampingan. Kedepannya ini sesuai dengan visi misi kami, yang salah satunya adalah bagaimana perempuan tani dapat mendorong para perempuan tani agar menjadi cerdas dan juga dalam penggunaan teknologi modern. Kami semenjak dari tahun 2020 memang sudah mengaplikasikan mengenai teknologi pertanian pintar. Seperti yang saya sampaikan, memang kegiatan ini belum masif, maka dari itu kami membutuhkan support dan juga dukungan dari seluruh pihak. Dan untuk diketahui bahwa perempuan tani saat ini telah mendorong penggunaan pertanian pintar, contohnya di Banten dan juga Batam. Di situ kami membantu para petani bagaimana mereka dapat menggunakan sensor untuk pertanian. Ya, contohnya adalah saat ini kalau kita lihat permasalahan pertanian, apalagi petani kita ini masih kurangnya pengetahuan bagaimana cara mereka mengaplikasikan pupuk dengan tepat. Nah, untuk itu penggunaan sensor ini membantu mereka bagaimana mereka bisa mengaplikasikan pupuk dengan tepat. Nah, sehingga dari pengaplikasian teknologi yang telah kami terapkan, ini kami membantu petani khususnya di Batam dan Banten dalam meminimalisasi penggunaan pupuk sampai 75% dalam penggunaan pupuk kimia. Tentunya ini sejalan dengan RPJMN pemerintah Indonesia di tahun 2025 sampai 2025 sampai 2029, bagaimana pemerintah Indonesia dapat mendorong para petani untuk dapat mengaplikasikan sustainability agriculture dalam rangka penggunaan teknologi yang modern. Sensornya itu seperti apa? Sensornya, jadi ada dua sensor kalau kita bicara IoT, yaitu Internet of Things. Ini bisa ditanam dan juga portable. Saat ini yang kami gunakan adalah portable. Kenapa? Karena ini dapat dengan mudah diaplikasikan oleh para petani. Karena mereka ini bentuknya seperti handphone. Jadi di situ ketika mereka pakai dan juga bahasanya nusuk atau mencocok ya ke tanah, itu bisa keluar berapa sih nilai nitrogen, berapa nilai potasium, berapa nilai kalium, berapa nilai pH dan juga humidity, sehingga ketika mereka ingin mengaplikasikan pupuk, mereka tahu apa yang kurang dari tanah tersebut. Untuk dampaknya ke tanaman seperti apa, Bu? Tentunya ketika kita mengaplikasikan pupuk dengan tepat, tanaman akan menjadi lebih produktif. Terbukti dari pilot project yang kami lakukan di Batam dan di Banten, itu membantu petani dalam rangka produktivitas dan juga kualitas dari tanaman dan juga buah-buahan meningkat sampai 50%. Rencana ke depan mau diterapkan di mana lagi? Ya, rencana ke depan kami berharap sebetulnya seluruh perempuan tani HKTI ya Mas. Namun memang karena keterbatasan, dan kami berharap dari khususnya Provinsi Yogyakarta ini bisa menerapkan proses pertanian berkelanjutan dengan menerapkan teknologi modern khususnya di Yogyakarta. Kalau terkait MBG, Bu, nanti perempuan tani HKT ini seperti apa dukungannya, Bu? Sebetulnya bicara tentang dukungan banyak. Ya, kalau bicara tentang MBG tentu di situ ada hulu, ada hilir. Nah, di sini kami membuka peluang dan juga kerjasama pada pemerintah. Di situ kami juga bisa membantu dalam hulu, bagaimana kami bisa memasok dalam rangka kebutuhan dari program MBG, dan juga di hilir bagaimana di sini kami mencoba membantu para perempuan-perempuan untuk dapat siap. Ya. Karena kan sebetulnya bicara tentang MBG ini bukan hanya berbicara tentang makanan, tapi bagaimana cara kita mendistribusikan dengan baik, cara memasak dengan baik dan sebagainya. Untuk itu memang di sini kami membantu para SDM perempuan tani khususnya untuk bisa memberikan pendidikan, pelatihan dan pendampingan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam rangka program MBG. Kalau rencana terdekat, Bu, yang dulu apa, Bu, dari tani perempuan ini, Bu? Kalau di hulu kami sebetulnya banyak, Mas. Kami sudah banyak menanam tanaman pangan khususnya ya primer, yaitu seperti cabai,
beras, lalu jagung dan sebagainya. Di hortikultura kami juga menanam beberapa sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan kalau kita lihat kemarin potensi dari Yogyakarta ini sangat luar biasa. Untuk itu kami di Perempuan Tani HKTI berharap bahwa Perempuan Tani HKTI khusus Yogyakarta ini bisa mengaplikasikan. Sudah ada izin Bu dengan penyelenggara MPG ini? Kebetulan baru ini kita akan bekerja sama di Provinsi Jateng, Pak. Rencana 100 titik. Ya. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk kolaborasi tadi di hulunya kami mencoba mensupport dalam rangka pemenuhan pasokan, lalu juga kami membantu dalam rangka penyiapan dari dapur. Untuk Jogja DIY khususnya apa harapannya ke depan dengan adanya ini? Harapannya ke depan ini adalah peluang yang sangat bagus sekali. Semoga besok semua bisa berkolaborasi dan kita Perempuan Tani HKTI bisa mengakses semua dari dinas untuk keperluan terutama adalah untuk ketahanan pangan. Dan juga di sini adalah program pertama kita dari DPD adalah pendampingan tanam pangan. Tujuannya untuk bisa harga itu biar bisa stabil. Terus kedua, besok di musim kemarau kita adalah pendampingan tanam jagung. Karena di sini kebanyakan petani itu tanam jagung untuk selingan biar tanah itu tidak kosong. Padahal jagung sekarang adalah kebutuhan pokok yang benar-benar digerakkan oleh pemerintah untuk membantu ketercukupan pangan. Dan kebetulan besok untuk benih beserta pupuk akan disupport oleh ketum dari pusat. Dan untuk yang ketiga kita adalah nanti pendampingan tanam padi dan lomba tanam padi di Polybag. Biar apa? Tanah-tanah kosong bisa bermanfaat dan pangan bisa terpenuhi dan cukup. Itu pun nanti untuk benih juga akan disupport dari pusat. Dan ada lagi program untuk kemajuan pertanian dari DPP pusat itu mengadakan sekolah beasiswa gratis ke China untuk periode sekarang ini di 15 siswa, nanti laki-lakinya 7, perempuannya berapa. Mudah-mudahan nanti dari DIY terutama Sleman nanti bisa ada yang ikut tersaring dalam program ini untuk pertanian lebih maju. Bisa berapa anggota? Yang pengurusnya anggotanya 47. Bu, tentang cuaca buruk Ibu, untuk mengatasi cuaca buruk tentang pertanian apa ini? Makanya itu kemarin saya utarakan dalam proses kestabilan dalam ketahanan pangan juga untuk cuaca buruk itu sebaiknya daerah-daerah itu mengadakan pola tanam. Pola tanam itu di samping untuk mengatasi nanti rusaknya karena cuaca buruk, tapi juga untuk ketahanan pangan itu bisa tercukupi. Contohnya nanti daerah-daerah yang tanah itu benar-benar bisa tanam padi di segala musim, atau tanah itu yang cuman ada padi di musim penghujan. Disitulah nanti berharap itu ada perda atau perbu untuk memperbaiki pola tanam tersebut. Jadi nanti bisa dibagi dari beberapa Pemkab, kan nanti ada dari DLH, dari PU untuk menerapkan pola tanam tersebut dengan mengetahui daerah sana cuman curah hujan, daerah sini itu di setiap musim bisa tanam. Nah itu bisa dibagi untuk mengatasi cuaca buruk tersebut. Karena kalau di tanah yang banyak air, kalau curah hujan terlalu tinggi seperti ini, tanaman pasti rusak. Padi pun juga ada kendala. Kalau airnya sirkulasinya tidak lancar, nanti itu kalau yang penyakit Jawa di padi itu selendep. Karena pH tanahnya turun. Jadi berharap ketahanan pangan bisa terjaga, bisa tercukupi. Itu kalau pola tanamnya bisa ditata dengan baik, itu nanti bisa melalui perda ataupun perbuk. Kalau tidak bisa.
Mungkin tambahan sedikit ya, mungkin tambahan sedikit berbicara tentang climate change. Saya rasa ini kan bukan hanya permasalahan dari Indonesia. Kalau bicara climate change itu pasti udah global. Nah, sementara permasalahan climate change ini sudah dihadapi di seluruh dunia. Nah, untuk itu memang jawabannya selain pola adalah penggunaan teknologi. Karena penggunaan teknologi di situ bagaimana nanti kita bisa mengukur weather-nya kan. Bagaimana kira-kira hujannya kapan, panasnya kapan, dan ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selain penggunaan pola dan juga penggunaan teknologi, di sini juga dibutuhkan dari pemerintah tentunya untuk bisa menghasilkan benih-benih yang memang tahan akan penyakit atau tahan akan climate change. Dan di sini kami, karena fungsi dari Perempuan Tani, selain kami juga membantu pemerintah, tapi kami juga menjadi bridging bagi petani dan pemangku kepentingan, stakeholder terkait, pemerintah, swasta, market dan sebagainya. Di sini kami juga membantu pemerintah dalam rangka agar bisa menghasilkan bibit-bibit unggulan ya, karena memang permasalahan pertanian itu sangat klasik ya, seperti lingkaran setan, seperti pupuk tidak tersedia, benih yang tidak baik. Nah, di sini kami dari Perempuan Tani HKTI mencoba untuk menjadi bridging bagi petani dan juga pemerintah dalam hal ini.